Hasil beberapa survei Pilkada Jakarta masih menempatkan Basuki Cahayapurnama di posisi pertama. Meski unggul, nama-nama baru siap menantang. Salah satunya Yusril Iza Mahendra yang terus menanjak. Jelang Pilkada Jakarta, sejumlah nama terus bermunculan untuk menjadi penantang gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sejauh ini, hasil survei masih menempatkan Ahok dengan elektabilitas tertinggi. Dari sejumlah nama yang beredar, nama Yusril Iza Mahendra bakal jadi kuda hitam, sebab popularitas dan elektabilitasnya mulai menanjak. Data survei Lembaga Analisis Politik Carta Politika menunjukkan saat ini elektabilitas Ahok memang mengungguli Yusril, yakni 59,5% berbanding 20,5%. Namun secara umum, persaingan Ahok dan Yusril menempatkan mereka di posisi pertama dan kedua dibanding nama-nama lain. Carta Politika menggelar survei selama 5 hari sejak 15 hingga 20 Maret 2016. Direktur Carta Politika, Yunarto Wijaya menjelaskan, dibandingkan head-to-head dengan sosok lain seperti Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, dan Tri Risma hari ini, Yusril diprediksi bakal jadi lawan sepadan Ahok saat Pilkada DKI Jakarta tahun depan. Yunarto bahkan menilai Yusril mulai bergerilya membangun basis-basis suara, salah satunya melalui kampanye membela warga yang akan digusur Gubernur Ahok. Ketika Yusril sekarang juga mengadvokasi katakanlah Masjid Luar Batang, itu saya pikir bentuk kampanye positif kok, yang itu biasa dilakukan di negara-negara maju di Eropa Barat, di Amerika Serikat, ketika mereka berani head to head dalam isu tertentu dan kemudian bertarung ide, bertarung wacana, dan Yusril memang memiliki kemampuan di situ. Jauh dibandingkan, jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan isu-isu anti ras, anti agama tertentu yang sempat di tahun 2012 kita lihat. Menurut saya sampai detik ini Yusril masih memunculkan kalimat-kalimat yang lebih positif ya, mungkin karena beliau adalah seorang profesor juga. Yusril Iza Mahendra memang sedang gencar mendekati sejumlah partai politik. Politikus Partai Bulan Bintang tersebut mengakui sudah melakukan pembicaraan khusus dengan Partai Keadilan Sejahtera dan segera melakukan langkah serupa dengan PDI Perjuangan. Yusril menambahkan, dirinya terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan beberapa partai besar lain demi memuluskan langkah di Pilkada DKI Jakarta tahun depan. PKS juga sudah bertemu, jadi akan selesai. Gimana Pak kalau PKS sendiri? Sudah dilakukan pembahasan dan mereka memang masih melakukan pembahasan internal dan nanti tiba saatnya akan mengambil keputusan. Mudah-mudahan saya berharap tidak terlalu lama akan ada keputusan. Sebagai incumbent, Ahok jelas punya posisi lebih kuat dibanding para penantangnya. Tidak heran, meski sudah pasang kuda-kuda maju melalui jalur independen, Ahok tetap jadi incaran sejumlah partai politik. Pada awal Maret lalu, Ahok sebenarnya sudah mantap memilih jalur independen. Alasan utamanya, Ahok tidak ingin mengecewakan pendukungnya yang sudah mengumpulkan dukungan melalui teman Ahok. Hingga akhir Januari 2016, setidaknya teman Ahok sudah mengumpulkan lebih dari 630.000 KTP warga untuk meloloskan sang calon di jalur independen. Untuk dukungan KTP ini kan sudah sesuai dengan syarat minimal dari MK ya, yang 532 itu. Sekarang KTP untuk Ahok ini kan sudah 630-an ya. Ya kalau kata Pak Ahok, kalau kalian bisa mobil 1 juta, saya maju dulu jalur independen gitu. Selain tak ingin mengecewakan warga yang mendukungnya, Ahok juga merasa tak sanggup jika harus maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta melalui jalur partai politik. Ahok mengaku tidak mempunyai dana cukup untuk membiayai aktivitas kampanye partai politik. Ahok sadar jika bergabung dengan partai politik, dirinya harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menggerakkan mesin partai mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan. Ya saya mah gitu aja lah. Patokan saya tidak mau mengecewakan masyarakat yang mau dukung saya. Terus kedua, partai tidak minta mahar pun saya nggak ada uangnya. Saya buka aja. Partai kan selalu berpikir menggerakkan mesin partai.
Kalau menggerakkan mesin partai, tiap kelurahan ada pengurus, 1 bulan 2 juta cukup nggak operasionalnya? Nyewa mobil aja bisa 5 juta operasional mobil. Bisa 10 juta ya saya kira udah ngemin banget. Di lain pihak, sejumlah partai politik juga mendukung Ahok maju kembali di Pilgub tahun 2017. Partai Nasional Demokrat menjadi partai politik pertama yang resmi mendeklarasikan dukungan mereka, yakni pada 12 Maret 2016 lalu. Nasdem mengaku alasan mendukung Ahok adalah kesesuaian dengan aspirasi warga ibu kota. Sepekan berikutnya, Partai Hanura yang resmi mendeklarasikan dukungan mereka kepada Ahok. 2 alasan utama Hanura adalah kinerjanya selama memimpin DKI Jakarta baik dan profesional. Selain itu, elektabilitas Ahok dalam sejumlah survei terus meningkat. Di tengah tarik-menarik dukungan untuk memperoleh perahu di Pilkada Jakarta 2017, PDI Perjuangan justru belum menunjukkan siapa bakal calon yang akan mereka usung. Soal kandidat, Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut mensyaratkan kandidat harus berasal dari jalur kepartaian. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menambahkan, selain harus berasal dari partai politik, bakal calon juga harus mampu memaksimalkan potensi eksekutif dan legislatif. Untuk mengelola pemerintahan kita memerlukan sebuah kepemimpinan yang mampu menyatu padukan seluruh potensi-potensi tersebut, bukan yang memecah belah potensi-potensi tersebut. Sehingga dalam perspektif ini tentu saja PDI Perjuangan hanya akan mencalonkan mereka yang bersama PDI Perjuangan menempuh jalan kepartaian untuk rakyat. Mengusung kader sendiri memang tidak berlebihan bagi PDIP, sebab berdasarkan hasil pemilu legislatif 2014, PDIP merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain pada pilkada tahun depan. Saat ini di DPRD DKI Jakarta, PDIP sukses merebut 28 kursi. Sementara partai lain seperti Gerindra yang punya 15 kursi, PKS peraih 11 kursi, dan Demokrat, P3, serta Hanura yang punya 10 kursi wajib berkoalisi. Karena berdasarkan aturan untuk mengusung calon tanpa berkoalisi, tiap partai wajib punya 16 kursi di legislatif. Tidak hanya soal kursi, jika dihitung berdasarkan raihan suara saat pemilu legislatif 2014, PDIP jelas punya peran menentukan. Kala itu, PDIP mengumpulkan lebih dari 1,2 juta suara atau 27,15% dari sekitar 4,5 juta suara sah. Disusul Gerindra dengan 592.000 suara, P3 452.000 suara, PKS 424.400 suara, Golkar 376.000 suara, dan Demokrat 360.929 suara. Dengan fakta ini, meski calon independen sedang jadi euforia di Jakarta, jelas peran partai politik sebagai mesin-mesin suara tidak bisa dipandang sebelah mata. Melihat kalkulasi politik seperti di atas, tidak heran jika Basuki Cahayapurnama tetap membuka peluang bagi partai politik. Meski dirinya berkali-kali menegaskan akan maju sebagai kandidat gubernur DKI Jakarta secara independen. PAN itu beliau sudah sampaikan, kalau memang surveinya itu diinginkan oleh rakyat, beliau hanya 2 kursi memang. Beliau juga akan tetap mendukung saya. Nah itu semua ada proses. Nah kalau partai yang lain, Demokrat bagaimana? Ya kita hanya telepon sama Pak Ruhut. Saya juga kenal baik Mas Ibas. Nah saya nggak tahu, nanti Demokrat bagaimana, saya tidak tahu. Apa ikut atau tidak. Nah saya juga tidak tahu PDIP bagaimana, saya tidak tahu. Yang pasti hubungan saya dengan Bu Mega ya mau dibilang kayak kakak adik, kayak orang tua, ya bisa macam-macam orang tafsirkan. Yang pasti ya saya sama keluarga Pak Taufik Kemas sama Ibu Mega baik dari dulu. Di antara beberapa nama yang muncul dalam survei, nama Yusril Iza Mahendra dinilai sejumlah pengamat bakal jadi pesaing utama Ahok. Meski namanya baru muncul di awal tahun 2016, pakar hukum tata negara ini mulai mencuri perhatian. Selain rajin bersilaturahmi ke sejumlah tokoh senior partai politik,
Pada beberapa kesempatan, Yusril selalu menawarkan konsep pembangunan Jakarta yang mengedepankan faktor kemanusiaan dan hukum ketimbang faktor kekuasaan. Dengan waktu menuju pilkada yang masih cukup panjang, menurut Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, masih terbuka peluang bagi nama-nama lain untuk mencuat. Tas kertas iya, tetapi yang menarik kan ini Jakarta. Kalau kita coba lihat, Jakarta ini selalu menampilkan kejutan, mengingat bahwa Jakarta ini konstelasi pertarungan pilkadanya seakan-akan ini tidak kalah dengan Pilpres. Iya. Kita bahkan sudah melihat 2012 yang menjadi pemenang pilkada kemudian menjadi presiden, gitu kan. Dulu kita lihat ada ketua umum partai, ada gubernur Sumatera Selatan, ada wali kota Solo, ada Faisal Basri, pengamat politik nasional, dan Fauzi Bowo yang dianggap incumbent kuat. Jadi bukan tidak mungkin pertama masih bisa terjadi kejutan-kejutan, misalnya ada tokoh nasional yang digadang-gadang untuk maju misalnya oleh poros besar seperti PDIP atau Gerindra yang memiliki cukup kursi. Yang kedua bisa juga terjadi hal-hal yang tidak diperkirakan. Contoh, sampai sekarang orang bisa mengatakan Ahok belum tentu bisa lolos lewat jalur independen. Bisa dikatakan riskan karena pengalaman Faisal Basri kemarin setengah dari jumlah KTP yang dikumpulkan ternyata tidak bisa diverifikasi. Pilkada DKI Jakarta memang kerap menghasilkan kejutan. Setiap partai politik dan bakal calon yang saat ini berjuang memperoleh perahu jelas tidak ingin membuang waktu. Adu program dan gagasan untuk membangun Jakarta yang lebih baik dan lebih manusiawi, serta intrik politik tentunya akan membuat pertarungan semakin seru.